semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang pelajaran bahasa Arab yang diambil dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ala Thariqatil Hadisah Al-Juz'ul Awal yang dikarang oleh Imam Jarkasi dan Imam Subani. Imam Jarkasi ini adalah pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Buku ini dulu saya belajar 20 tahun lalu, belajar bahasa Arab. Ini bisa dikatakan untuk pemula cukup efektif ya. Nah, bahasa Arab itu penting karena untuk memahami teks Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kita harus mengerti bahasa Arab. Dan banyak sekali kaidah-kaidah bahasa Arab yang terangkum dalam satu ilmu, yaitu ilmu nahwu, dan sisi lain juga dari fasih kalimatnya ada di pelajaran sorof. Tapi sebelum kita melangkah untuk mempelajari nahwu dan sorof, sebagai pemula yang belum sama sekali mengerti bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab dasar dengan metode seperti ini. Yang pertama adalah kita harus memperbanyak kosakata. Tapi di sini saya akan kasih contoh beberapa kosakata saja. Di sini ada kitabun. Kitabun artinya buku. Kirtosun artinya kertas. Kursiun artinya kursi. Maktabun artinya meja. Babun artinya pintu. Bangku, mak'adun artinya bangku. Kolamun artinya pulpen. Nah, kemudian setelah kita mengetahui beberapa kosakata ini harus dihafal. Kosakata itu harus dihafal dan diingat supaya kita dapat berkomunikasi dan memahami bahasa. Nah, kosakata ini kita jadikan dasar awal dulu. Setelah kita hafal, bagaimana kita meletakkannya dalam satu kalimat atau merangkainya dalam satu kalimat supaya bisa menjadi pembicaraan atau percakapan. Paling pertama yang harus kita pahami itu adalah paling gampang dalam menerapkan bahasa Arab. Setelah kita mengerti kosakatanya dan hafal kosakatanya, kita menggunakan kata tunjuk. Kata tunjuk itu seperti ini. Hadza itu artinya ini. Dalam bahasa Arab itu hadza, dalam hadza itu artinya ini. Nah, di sini ada kitabun. Paling gampangnya kita pakai hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Ya, ini buku. Nah, inilah cara meletakkannya dalam kalimat yang sederhana. Nah, hadza kitabun artinya ini buku. Hadza itu ini, kitabun itu buku. Hadza kitabun. Kemudian ini kata tunjuk untuk benda yang dekat. Sedangkan untuk yang jauh, dalika. Dalika maktabun. Dalika itu artinya itu. Hadza artinya ini. Ini. Kalau dalika artinya itu. Hadza kitabun, ini buku. Dalika maktabun, itu meja. Maktabun meja. Dalika itu, maktabun meja. Dalika maktabun. Hadza kirtosun. Dalika kursiyun. Hadza maktabun. Dalika babun. Dalika babun. Oke. Nah, setelah kita bisa mengetahui, meletakkan dalam satu kalimat ini dan itu, kemudian dirangkai dengan kosakata yang baru yang sudah kita hafalkan, itu sudah menjadi kalimat yang sederhana. Hadza kitabun, ini buku. Dalika maktabun, itu meja. Hadza kirtosun, ini kertas. Dalika kursiyun, itu kursi. Hadza maktabun.
ini meja, zalika babun, itu pintu. Nah, yang perlu diingat di sini kata hadza, kemudian hadza, dan di sini ada zalika. Ini nanti dia menunjukkan mudzakkar. Tapi pembahasan lebih detail nanti kita setelah pelajaran pertama. Ad-darsul awal artinya pelajaran pertama. Cuma ini pengenalan aja. Ini disebut dengan kata tunjuk untuk benda yang mudzakkar. Jadi dalam bahasa Arab itu suatu isim atau kata benda itu memiliki gender. Memiliki gender itu jadi ada male yang disebut dengan mudzakkar, ada female yang disebut dengan nanti muannas. Ini pengenalan di awal dulu aja, nanti penjelasannya lebih detail di pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita meletakkannya dalam satu kalimat dengan menggunakan kata tunjuk, kemudian bagaimana pelajaran selanjutnya yang mempermudah kita untuk merangkai dalam satu kalimat adalah menggunakan kata tanya. Jadi misalnya bahasa Arab menggunakan mada. Mada itu kemudian lantas bisa juga disingkat menjadi ma. Mada itu artinya apa? Nah, ma juga bisa jadi apa. Nah, karena sudah di sini sudah ada da di sini, jadi kita tidak usah menggunakan mada. Boleh juga, tapi biasanya lebih umum menggunakan ma. Kita contoh misal mahada, apakah ini? Mahada. Nah, jawabannya misalnya ini kita mau jawab ini adalah buku. Maka jawabannya hadza kitabun. Kemudian kalau di sini ada mahada, kemudian kita mau kemudian bertanya mahada, tapi mengarahnya ke kertas. Jadi ditulis juga sampai di sini. Mahada hadza irtosun. Nah, sama. Jadi kalau misalnya mau menggunakan kata kalimat bertanya, maka didahulukan dengan ma. Nanti kita beri penjelasan lebih detail tentang ma ini disebut sebagai apa. Ma hadza itu artinya apakah ini? Ma di sini apakah? Ada ini. Ma hadza, jawabnya hadza kitabun. Ma hadza, apakah ini? Hadza kirtasun. Tergantung. Contoh seperti ini. Ma hadza kitabun. Nah, kemudian ma hadza kapur tulis itu kalau kapur tulis itu kita pakai turatun itu muannas, jadi kita pakai yang ini saja. Misalnya contoh yang dibakar dulu, kita pakai ini. Mahada, ya kan? Nah, mahada, hada Qur'anun. Nah, tapi kalau dia ada di jauh, kalau misalnya orang itu ada di sana, kemudian si mufrad orang yang diajak bicara itu agak jauh dari kita. Pastikan kalau dalam bahasa Indonesianya, apakah ini? Terus yang menjawab kan itu adalah. Nah, maka kalau itu adalah
bisa diartikan mahada dalika. Jawabnya seperti itu. Mahada kan yang berbicara, yang bertanya di sana agak jauh, yang menjawab juga jauh. Jadi orang yang menjawab ini menggunakan kata itu. Nah, artinya dia menjawabnya tidak hada kitabun tapi dalika. Seperti itu. Oke. Ini pelajaran dasarnya dulu. Selanjutnya nanti kita bertahap. Jadi contohnya misalnya kalau jauh bisa hada kitabun, atau diganti menjadi apakah ini, terus yang jawab bilang oh itu adalah buku. Berarti kalau dia yang jawab menggunakan kata itu tinggal diganti dalika kitab, dan demikian pula seterusnya. Oke, sekarang kita ulang lagi, kita hafalkan kosakatanya dulu. Kitabun buku, kirtosun kertas, kursiun kursi, maktabun meja, babun pintu, mak'adun bangku, kolamun pulpen. Ya, ulangi lagi. Kitabun buku, kirtosun kertas, kursiun kursi, maktabun meja, babun pintu, mak'adun bangku, kolamun pulpen. Nah, kemudian dirangkai dalam satu kalimat menggunakan kata tunjuk. Hada kitabun, ini buku. Dalika maktabun, itu meja. Hada kirtosun, ini kertas. Dalika kursiun, itu kursi. Hada maktabun, dalika babun. Hada maktabun, ini meja. Dalika babun, itu pintu. Mahada, apakah ini? Hada kitabun. Boleh juga dalika kitabun. Mahada hada kirtosun. Nah, boleh juga dalika kirtosun. Oke, sampai di sini. Mungkin nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.